di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya, cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. As-sukut aula, diam saja. Kenapa? Kita menerima nasab, baik nasab yang dulu melalui Wali Songo, adapun begitu juga nasab yang belakangan dari Hadramaut yang sekarang memenuhi negeri kita. Kita cinta kepada semua mereka. Inna nuhibbukum ya zurriyatal Mustafa, hum amanul ard faddakhiri. Mereka lah ahlu bait. Selama masih ada ahlu bait di alam ini, amanul ard, bumi ini aman dari kiamat. Maka selama masih kajian Nabi sampai Nabi Ismail ada nggak kitab sejamannya? Wah repot, nanti bingung, nggak ada sejaman tertulis misalnya, nggak ada. Sama kayak hadis Nabi, hadis ini benar hadis Nabi ini, ada nggak sejaman, tulisan sejamannya? Lah enggak, zaman Nabi hidup itu hadis nggak boleh ditulis. Jadi yang ditulis cuma Al-Quran aja. Zaman Nabi nggak boleh, kecuali ada sedikit orang yang diperbolehkan, selebihnya nggak boleh. Jadi la tatubu an Al-Quran, kata Rasul, janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran. Dia sahabat itu fokus kepada Al-Quran ditulis. Adapun hadis dihafal. Memang orang Arab itu hafalnya kuat-kuat, hafalan luar biasa. Hadis ribuan juta itu dihafal. Jadi kalau kita mana manuskrip hadis satu zaman Nabi ada nggak? Ya nggak ada. Berarti nggak diterima dong hadis. Kitab Bukhari itu jauh setelah Nabi berapa periode itu, jauh sekali. Jadi nggak perlu kitab sejaman. Cuma kita ini ya nggak usah ikut-ikutan lah. Gak usah komen-komen yang negatif, gak usah lah, itu urusan mereka. Urusan saya bagaimana nasib saya nanti di akhirat selamat gitu. Sibuk ngurusin nasib orang lain, kita nggak bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Udah, kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sahabat, pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat, beserta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pakar sekarang ini, baik pakar hukum, pakar nasab dan nasib, pakar dangdut, dan juga konon katanya pakar ikan nila, turut nimbrung bahu-membahu mensupport dan memberi masukan kepada pakar nasab yang mengejar nasib, sehingga umat Islam sekarang ini lebih banyak yang diombang-ambing dan turut terseret ke dalam permasalahan nasab. Dua orang guru kita, dua orang ulama, turut memberikan kita petuah dan nasihat dalam rangka menyikapi tentang polemik nasab yang sedang melanda dan menggerogoti kaum muslimin di Indonesia, sehingga mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Marilah kita sama-sama mendengar serta mengikuti apa yang disampaikan oleh dua orang ulama besar dan juga dua orang guru kita sebagai bahan acuan kita dalam menyikapi permasalahan nasab yang disponsori oleh orang-orang yang mengejar nasib, sehingga kita turut menerima efek dan imbasnya. Mari kita lihat. kami berharap jangan ikut-ikutan obrolan tentang nasab baginda hari ini. Sepakat? Ada orang menolak, ada orang menerima. As-sukut aula, diam saja. Kenapa? Kita menerima nasab, baik nasab yang dulu melalui Wali Songo, adapun begitu juga nasab yang belakangan dari Hadramaut yang sekarang memenuhi negeri kita. Kita cinta kepada semua mereka. Inna nuhibbukum ya zurriyatal Mustafa, hum amanul ard faddakhiri. Mereka lah ahlu bait. Selama masih ada ahlu bait di alam ini, amanul ard, bumi ini aman dari kiamat. Maka selama masih ada ahlu bait an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga negeri kita. Dan kabar gembiranya, negeri ini, negeri kita Nusantara ini, wabil khusus Indonesia, adalah negeri yang paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita katakan, syukran lakum ya sayyidana ya Rasulullah, syukran lakum ya zurriyata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai baginda, terima kasih wahai zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab. Jadi nasab itu cukup dengan kemasyhuran. Para ulama ahli nasab menjelaskan, jadi untuk menetapkan nasab cukup dengan masyhur. Kalau seseorang ini sudah memang tenar, sudah masyhur, sudah turun-temurun dia ini adalah si fulan keturunan, sudah kita akui, tidak boleh kita batalkan. Itu bahaya. Kalau membatalkan nasab itu dosa besar juga. Hati-hati, nggak boleh. Nggak perlu kita sezaman, nggak perlu. Mana buku catatan nasab yang satu zaman dengan si fulan? Nggak bisa. Sekarang coba cari nasabnya siapapun yang ada satu zaman, kitabnya ada nggak? Semua kan batal semua. Kajian Nabi sampai Nabi Ismail ada nggak kitab sezamannya? Wah, repot nanti bingung, nggak ada. Sejaman tertulis misalnya, nggak ada. Sama kayak hadis Nabi. Hadis ini benar hadis Nabi ini. Ada nggak sejaman tulisan sezamannya? Nggak ada. Zaman Nabi hidup itu hadis nggak boleh ditulis. Jadi yang ditulis cuma Al-Quran aja. Zaman Nabi nggak boleh. Kecuali ada sedikit orang yang diperbolehkan, selebihnya nggak boleh. Jadi la tatubu'an dari Al-Quran kata Rasul. Janganlah kalian tulis dari itu selain Al-Quran. Dia sahabat itu fokus kepada Al-Quran ditulis. Adapun hadis dihafal. Memang orang Arab itu hafalnya kuat-kuat, hafalan luar biasa. Hadis ribuan juta itu dihafal. Jadi kalau kita mana manuskrip hadis satu zaman Nabi ada nggak? Ya nggak ada. Berarti nggak diterima dong hadis. Kitab Bukhari itu jauh setelah Nabi berapa periode itu jauh sekali. Jadi nggak perlu kitab sejaman. Cuma kita ini ya nggak usah ikut-ikutan lah. Gak usah komen-komen yang negatif, nggak usah lah. Itu urusan mereka. Urusan saya bagaimana nasib saya nanti di akhirat selamat gitu. Sibuk ngurusin nasab orang lain, kita nggak tahu gimana nasib kita nanti di akhirat. Udah kita fokus dagang, fokus jualan ayam, foto ayam. Gak usah ikut-ikutan gitu kan. Udah yang dagang sawah, udah itu yang urusan kita, ibadah bener. Istri gimana, mau sholat, anak mau sholat, mau pakai kerudung, itu yang tugas kita. Kita sibuk ngurusin nasab. Tahu-tahu anak sendiri nggak sholat dibiarin, istri keluar rumah nggak pakai kerudung dibiarin. Itu nasib kita gimana nanti di akhirat? Gimana nasib anak istri kita di akhirat? Itu yang harus kita perhatikan. Tapi memang semua ada hikmahnya. Kalau orang yang nggak percaya nasabnya para habaib, nasab durian Nabi, ya biarkan. Kalau bisa ya diingatkan, nggak bisa biarkan. Ini kalau diingatkan malah debat, sudahlah nggak usah dilayani. Diam aja udah, diam. Ya doain aja gitu kan. Itulah saudara sekalian, nasihat yang sangat adil, nasihat yang sangat baik dari dua orang guru kita untuk kita jadikan bahan, untuk kita jadikan acuan dalam rangka menyikapi polemik nasab ini. Polemik nasab ini sudah berjalan 2 tahun dan makin mengarah kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif kepada umat Islam, malah membawa dampak yang sebaliknya. Dulunya kita kenal tesis ini dibuat untuk menjernihkan masalah, katanya dibuat secara ilmiah karena mereka menduga-duga dan mereka-reka bahwa zuriat Rasul tidak ada di Indonesia. Tapi sekarang malah orang yang mensponsori daripada nasab ini, kita lihat dia juga mengaku nasab daripada apa yang dibencinya, mengaku nasab dan zuriat Rasulullah. Di mana pada ceramah-ceramahnya dia mengatakan bahwa dia cucu daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Mana Maulana Hasanuddin ini kita kenal sebagai pendiri kerajaan Banten dan Sultan pertama kerajaan Banten yang merupakan seorang sayyid ataupun keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang tidak mengingkari adanya zuriyah Rasul di bumi Nusantara, malah terkena prank dan framing dari si kerucut-kerucut yang katanya tidak ada nasab habaib di Indonesia, tetapi dia menggaung-gaungkan diri adalah sosok daripada keturunan Rasulullah. Semoga kita sekarang ini dalam menyikapi hal ini, maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh dua orang guru kita. Baiklah, kita diam saja, biarkah orang tersebut terus meraung-raung sampai mereka berhenti dengan raungannya.
biar mereka terus menggonggong sampai mereka berhenti dan habis suara dengan gonggongannya. Biarlah anjing yang menggonggong, kafilah yang berlalu. Kita mengikuti apa yang dinasihati oleh guru kita agar kita tidak terus memframing kesesatan dan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Sekian, saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.